Oke, kembali lagi di video selanjutnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, aku sarankan dulu untuk nonton video sebelumnya, yaitu tentang hukum kesetimbangan Hardy Weinberg dulu, baru kita bahas tentang pelanggarannya. Jadi, kita mau belajar hukum, kita belajar hukumnya dulu sebelum kita bahas yang melanggar. Oke, sekarang kita mau bahas dulu tentang pelanggaran hukum kesetimbangan Hardy Weinberg. Nah, jadi pada pelanggaran hukum Hardy Weinberg, perlu kalian ketahui bahwa untuk mencapai HWE itu diperlukan suatu kombinasi frekuensi genotip dan frekuensi alel yang sangat tepat gitu. Jadi di sini ini contohnya. Jadi grafik ini menunjukkan frekuensi genotip yang bisa didapatkan untuk mencapai apa ya, Hardy Weinberg, kesetimbangan Hardy Weinberg. Jadi contoh di sini, misal kita ada A besar P-nya 0,3, Q-nya 0,7, berarti kita harus punya A besar segini, A besar A kecil segini, A besar A kecil segini, dan A kecil segini. Jadi nilainya tuh udah pas, nilainya tuh harus ada di dalam grafik. Kalau nilainya nggak di grafik ini, apakah dia hard Weinberg? Jawabannya enggak. Jadi harus sesuai dengan grafik ini ya. Maka dari itu kalau kalian masih ingat lagi, di sini kita bakal bahas pelanggaran dari semuanya. Yang awalnya kita bilang tidak ada mutasi, ada mutasi. Yang awalnya kita bilang nggak ada migrasi, terjadi migrasi. Awalnya kita bilang tidak ada seleksi alam, terjadilah seleksi alam. Awalnya kita bilang perkawinan acak, terjadi apa ya, isolasi reproduksi. Kalau populasinya besar, sekarang populasinya kecil. Jadi ketika ini dilanggar, salah satu aja dilanggar, maka hukum Hardy Weinberg ini udah tidak berlaku. Di sini pada kasus pelanggaran Hardy Weinberg, rumus Hardy Weinberg itu tidak lagi berlaku. Jadi ada contoh-contoh kasusnya dan rumus-rumusnya sendiri lagi. Oke, pertama kita mau ya di sini dulu menentukan apakah suatu populasi itu dalam Hardy Weinberg atau tidak. Nah, untuk menentukan populasi ini dalam hard Weinberg atau enggak, kita perlu proses sebagai berikut. Pertama, kita cari tahu dulu frekuensi alelnya dengan rumus frekuensi. Ingat ya, rumus frekuensi. Lalu kita hitung kembali jumlah individu yang diekspektasi untuk semua genotip menggunakan rumus Hardy-Weinberg. Apakah hasilnya serupa? Kalau iya, populasi dalam Hardy-Weinberg. Jika tidak, maka populasi tidak dalam Hardy-Weinberg. Nah, opsional kalian juga bisa melakukan uji statistik untuk memastikan perbedaan signifikansi dengan namanya t-test atau chi-square. Tapi ini bisa jadi topik pembahasan di video lain. Jadi t-test dan chi-square bisa jadi video lain. Ini di biostatistika. Ini tuh biasanya umum di apa ya, keluar di tingkat nasional, di praktikum nasional bisa keluar. Tapi untuk sekarang kita nggak bahas itu dulu. Baiklah, pertama kita ada contoh soal. Misal nih, ada populasi dengan A besar kecil dan sebagai berikut. Sekarang silakan kalian pause videonya dan pikirkan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan dulu, baru kita akan bahas uh, solusinya. Baiklah, udah dikerjakan? Beneran nih, udah kerjaan ya. Ayo, udah kerja belum? Oke, kita bahas saja. Oke, jadi ini solusinya. Pertama, kita hitung dulu kalau total dari semuanya. Ini 121 tambah 435 tambah 29 itu 585. Nah, di sini kita bisa hitung pakai rumus frekuensi. Masih ingat rumus frekuensi? Misal frekuensi A kecil sama dengan 2 kali A kecil tambah A besar A kecil. Jadi ini 29 ya. Jadi 2 kali 29 ditambah 435. Dibagi 2 kali total 485. Kita dapat 0,42. A besar kita bisa pakai rumus yang sama. Kita bisa pakai rumus ini juga, tapi lebih singkat. Tinggal 1 di minus 0,42 kita dapat 0,58. Selanjutnya, kita bisa hitung individu A besar A besar. Misal individu A besar A besar berarti A besar A kuadrat kita dikalikan total. Berarti 0,58 kuadrat dikalikan total. 585. Ternyata di sini kita dapat A besarnya tuh harusnya 196,79. Ya, anggaplah 197 lah ya. Apakah sama di sini? Ternyata beda banget ya. Ini 121, nah ini 197. Kalau A kecil gimana? 0,42 kuadrat dikali 585. Yang harusnya 103,19. Ya, anggaplah 103. Ternyata di sini cuma 29. Ini juga yang A besar A kecil. Yang harusnya 2 kali 0,42 kali 0,58 kali 585. Harusnya 285. Ternyata dapatnya cuma di sini 435. Karena hasilnya sangat berbeda dengan data, maka populasi tidak dalam Hardy Weinberg. Jika hasilnya sama atau berbeda sangat sedikit, populasi dalam Hardy Weinberg itu. Oke, jadi ketika kalian dikasih soal di OSN, tentukan apakah atau biasanya bukan tentukan ya, populasi A ada dalam Hardy Weinberg. Benar atau salah? Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kalian
harus cari dulu frekuensinya dengan rumus frekuensi, baru kalian hitung dengan rumus Hardy-Weinberg. Kalau hasilnya sama, berarti dia Hardy-Weinberg. Kalau beda, berarti bukan. Oke? Kita lanjut lagi. Sekarang ke pelanggaran Hardy-Weinberg. Jadi, jika salah satu pelanggarannya terjadi kayak gini, tidak ada mutasi, dia mutasi, nggak ada migrasi, dia malah migrasi, tidak ada seleksi alam, dia seleksi alam, perkawinan tidak acak, dia terjadi seleksi seksual. Seleksi seksual ini apa ya, mirip dengan seleksi alam ya. Populasi besar menjadi populasi kecil. Populasi kecil mendorong yang namanya genetic drift. Apa itu genetic drift? Kita akan bahas. Ini overview dulu bahwa genetic drift dan gene flow itu nama lain, nama kerennya migrasi gitu. Jadi orang biologi itu suka bikin nama-nama keren yang sebenarnya bikin ribet sih. Kayak kenapa dibikin nama kayak gini? Tapi nggak apa-apa biar keren. Gene flow, genetic drift dan gene flow itu sifatnya acak. Jadi maksudnya acak gimana? Misal nih, aku ada A besar sama A kecil. Jadi aku ada frekuensi A besar sama frekuensi A kecil. Sebutlah A besar di sini 0,8 dan A kecil adalah 0,2. Jadi di sini ada 0,8 sama 0,2. Misalnya aku bikin grafik di mana di grafik ini kita besar aja ya, besar aja ini generasi. Jadi ini generasi-generasi. Kalau genetic drift dan gene flow itu sifatnya adalah acak. Jadi kayak A besar kecilnya tuh bisa naik turun kayak gini. Dia acak. Dia nggak pasti. Dia mau naik-naik banget atau dia turun-turun banget. Itu acak. Sedangkan untuk seleksi alam itu sifatnya dia adalah terarah. Jadi misal nih terjadi seleksi alam terhadap alel A kecil. Jadi A kecil di sini seleksi alamnya ke A kecil, seleksi alam ke A kecil. Artinya apa? A kecil itu alel A kecil ini tidak diuntungkan. Ya, tidak diuntungkan karena dia terjadi seleksi alam. Maka dari itu kalau A kecil turun berarti anak A besar naik ya. Misal A besar dari sini, maka dia akan terus naik tuh. Ya mungkin nggak sesumut inilah ya. Mungkin kayak gini. Mungkin lebih kayak gini lah ya. Jadi dia naik kayak gini. Dia akan ada tren naik ke atas. Sedangkan ini trennya nggak ada. Trennya tuh naik turun naik turun. Turun, naik, turun, naik, turun, naik kayak gitu kan. Jadi gene flow dan genetic drift akan cenderung seperti ini, sedangkan kalau seleksi alam akan ada arahnya. Next kita bahas genetic drift. Jadi genetic drift ini atau nama Indonesianya, nama keren Indonesianya itu hajatan genetik, merupakan peristiwa di mana frekuensi alel itu memiliki fluktuasi acak dari generasi ke generasi. Jadi genetic drift ini adalah kejadian yang sebenarnya tidak bisa kita hindari. Ini pasti terjadi di populasi manapun. Tapi kita bisa meminimalisir efek dari genetic drift dengan populasi yang lebih besar. Sebagai contoh, ini dilakukan simulasi. Jadi ini ada simulasi komputer, di mana komputer ini simulasikan frekuensi alel. Sebutlah ini alel A besar. Jadi kita melihat A besar doang. Pada populasi ukuran 20, 200, dan 2000. Sekarang bisa kita lihat, jadi pada populasi yang cuma 20, A besar ini nggak stabil ya. Dia naik turunnya sangat ekstrim. Karena ya populasinya kecil. Di populasi yang lebih besar, 200, A besar ini lebih stabil. Sedangkan populasi 2000, A besar ini sangat stabil. Dia lebih stabil lagi. Jadi di sini kesimpulannya adalah untuk untuk meminimalkan efek dari genetic drift, kita butuh suatu populasi yang besar. Itulah kenapa kita butuh syarat dari Hardy-Weinberg harus populasi besar. Kalau dia kecil, genetic drift akan mengakibatkan bisa jadi salah satu alel itu punah. Contoh di sini. Di sini sih misalnya ini A besar. A besar di sini itu sampai satu. Yang artinya apa? Kalau A besar sampai satu artinya A kecil punah. Kalau ini A besarnya sampai nol berarti si A besarnya punah. Nah, ini contoh lain dari ini adalah kayak contoh klasik dari genetic drift. Jadi kan contoh tadi genetic drift itu sendiri sebenarnya definisinya adalah fluktuasi acak. Tapi ini adalah contoh kejadian hebat dari kayak kejadian yang lebih masif gitu efeknya pada genetic drift. Kita ada dua kejadian umum. Pertama kita namanya bottleneck effect. Jadi bottleneck effect itu adalah kejadian suatu bencana alam besar. Ini kata penting di sini adalah bencana alam besar. Highlight ini, bencana alam besar. Di mana bencana alam besar ini itu menghabiskan banyak individu atau individu yang selamat. Jadi kayak misal kebakaran hutan, gunung meletus, itu kan atau kebanjiran, itu kan kejadian di mana tidak mungkin ada hewan yang lebih unggul terhadap api. Ya kan? Mana ada hewan lebih unggul daripada terhadap api gitu kan. Misal ini ada kuda yang tinggi sama kuda yang pendek, kalau kena api ya dua-duanya mati, ya kan? Maka dari itu kita terjadi namanya bottleneck effect. Jadi contoh di sini.
Bayangin nih botol. Jadi di dalam botol ini populasi awalnya. Ada yang biru, ada yang putih, ada yang oranye. Nah, sekarang ketika kita terjadi kejadian bottleneck, jadi dia uh, bottleneck ini leher botol ya, leher botol. Terjadi kejadian alam di mana mayoritas mati. Jadi yang selamat tuh cuma dikit doang. Sekarang, kalau kita lihat awalnya, ini putih lebih banyak daripada biru. Dan dia punya yang namanya oranye. Tapi sekarang coba kita perhatiin lagi ketika terjadi setelah terjadi bottleneck effect. Ternyata yang tersisa hanyalah yang biru sama satu putih. Yang awalnya putih banyak, ternyata sekarang jadi tinggal satu. Yang birunya dikit, yang lebih dikit harusnya. Jadi lebih banyak. Sedangkan yang oranye, dia sama sekali nggak ada yang selamat. Jadi bottleneck effect ini menurunkan keberagaman genetik gitu. Contoh lain adalah founder effect. Jadi founder effect ini mirip dengan migrasi, tapi bedanya adalah gini. Ketika founder effect itu ketika sebagian kecil populasi itu bermigrasi ke lokasi baru. Jadi misalnya populasi awal dia pindah ke daerah baru yang sebelumnya belum ada spesies ini. Maka founder effect itu bedanya dengan migrasi apa? Founder effect adalah ketika dia bermigrasi ke daerah yang belum ada populasinya. Oke? Kenapa ini dibilang genetic drift? Karena gini, setelah kejadian founder effect atau kejadian bottleneck effect, populasi yang baru, jadi populasi yang surviving ini atau populasi colonizer ini, itu tidak mencerminkan populasi sebelumnya. Jadi dia tidak mencerminkan keberagaman genetik sebelumnya pada populasi awal. Next, kita ada isolasi reproduksi. Jadi isolasi reproduksi ini adalah kejadian di mana hewan itu tidak bisa bereproduksi. Ada dua, isolasi presigotik dan postzigotik. Jadi presigotik itu ketika sebelum terjadi pembentukan zigot, kalau postzigotik itu setelah terjadi zigot. Presigotik contoh ada habitat. Jadi kalau misal spesies A sama kayak individu A sama B, dia habitatnya beda, ya berarti nggak bisa kawin. Temporal, misal si A ini mau kawinnya bulan Juni, tapi si B ini mau kawinnya bulan Agustus, berarti kan nggak ketemu ya, berarti temporal. Behavioral bisa jadi ini bisa di serangga ya, di apa kayak beberapa hewan, contohnya ada tariannya tertentu. Biasanya betina akan mencari jantan dengan tarian yang dia suka. Kalau misal tarian jantannya nggak cocok, maka betina nggak mau kawin. Itu behavioral. Mating attempt ini adalah percobaan untuk kawin. Mechanical ini berarti apakah alat kelaminnya nyambung atau enggak. Jadi misal kalian mau kawinkan gurita sama singa ya nggak bakal jadi kan ya. Nah, ya alat kelamin gurita sama alat kelaminnya singa itu berbeda banget. Mereka nggak bisa nyambung. Itu mechanical isolation. Gametic isolation ini adalah ketika sel sperma sama sel telur itu tidak bisa saling mengenali. Jadi ini contohnya di bulu babi. Kalau kalian tahu populasi bulu babi kan misalnya ada spesies banyak. Bulu babi kan hidupnya berseberangan. Cara bulu babi kawin adalah mereka menyemprotkan sperma dan juga sel telur mereka di air dan sperma itu harus mencari sel telur mereka. Nah, jadi untuk mencegah bulu babi dengan spesies yang berbeda itu kawin, sperma dari misal sperma bulu babi A ketemu sel telur bulu babi B untuk ketemu, maka kita ada gametic isolation. Jadi di mana sperma dan sel telur itu bisa saling mengenali spesiesnya dia sendiri. Contoh nih, sekarang ada fertilization. Kita ada reduce hybrid viability. Bisa aja anakannya itu menjadi hybrid, di mana hybridnya itu sifatnya lemah. Jadi hybrid yang lahir, hybridnya itu lemah. Atau bisa aja hybridnya itu tidak apa hybridnya steril. Contohnya kayak apa kawinan dari kuda sama donkey. Donkey apa kedelai ya? Kedelai apa keledai? Keledai, keledai. Kuda sama keledai itu kan jadi apa? Jadi mule. Mule ini kan sifatnya infertil ya, dia nggak bisa punya anak. Terakhir hybrid breakdown itu bisa jadi hybridnya itu ya itu mirip dengan hybrid viability. Jadi si hybridnya itu jadi hybrid yang sifatnya merugikan banget gitu. Hybridnya nggak bisa tahan. Ketika ini semua dilewati, presigotik dan postzigotik barrier ini dilewati, barulah kita mendapatkan anak yang viable. Terakhir kita ada seleksi alam. Jadi seleksi alam ini kejadian ketika ada alal yang sifatnya lebih menguntungkan. Jadi kita punya ukuran namanya fitness, di mana fitness itu mengukur namanya kesintasan suatu individu. Jadi individu yang lebih sintas atau individu yang lebih bertahan hidup itu punya fitness yang lebih tinggi. Gitu. Fitness di sini ada dua. Kita bilang absolute fitness dan relative fitness. Absolute fitness itu adalah ukuran fitness berdasarkan kemampuan bertahan hidup atau menghasilkan anaknya. Jadi kayak kalau misal nih ada A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. A besar A besar berarti punya anak dua misal. A besar A kecil punya anak satu.
Jangan gitu. Misal A besar punya anak 5, terus si A besar A kecil punya anak 2, A kecil punya anak 1. Berarti absolute fitnessnya ya ini paling tinggi A besar. Maka dari itu, kalau kita tanya relatif fitness tuh secara relatif di apa ya? Kita bandingkan dengan yang lain. Misal kalau besar berarti ini 5 dibandingkan dengan yang paling fit berarti 5. Berarti di sini relatif fitnessnya tuh hanya 1. Kalau di sini 2/5. Ini 1/5. Jadi kita bandingkan suatu fitness ini dengan yang paling fit. Itu relatif fitness. Terakhir, kita mau bahas tentang heterozygous advantage pada di sini. Jadi, heterozygous advantage ini adalah kejadian di mana suatu heterozigot tuh punya fitness yang paling tinggi. Contohnya adalah penyakit sickle cell anemia, di mana ternyata jadi dia kan suatu alel autosomal resesif, misalnya kecil-kecil gitu. Nah, orang heterozigot ini itu dia cenderung normal. Jadi ini normal, ini sakit gitu. Tapi kerennya di sini adalah orang yang punya alel heterozigot, dia resisten malaria. Jadi ini dia resisten malaria, ini tuh rentan malaria. Jadi rentan malaria. Nah, makanya di sini kalau kita perhatiin, jadi menjadi suatu A besar kecil itu paling baik, yaitu pada daerah yang punya prevalensi apa ya, terjadinya malaria. Kalau kita lihat di daerah Afrika di mana terjadi kasus malaria sangat tinggi, ternyata apa ya, frekuensi alert dari A kecil itu sangat tinggi. Jadi banyaknya orang A besar kecil di sini tinggi banget ya, kayak gitu. Karena dia menguntungkan. Nah, terakhir kita mau bahas tentang migrasi. Jadi migrasi ini ketika sebagai kecil populasi berpindah ke populasi lain. Jadi untuk migrasi sendiri sebenarnya rumusnya simple, cuma rumus rata-rata aja. Kayak kalau kalian tahu rata-rata ya nilai satu dikali banyak data satu per nilai 2 kali banyak data 2 per total data. Misal nih, kayak sebutlah ada 10 anak nilainya itu 80, ada 2 anak nilainya 70, ada 3 anak nilainya 100. Ya rata-ratanya gimana? Berarti kan 10 dikali 80 tambah 2 kali 70 tambah 3 kali 100 per 10 tambah 2 tambah 3. Nah, sebenarnya kalau migrasi, rumusnya tuh sama aja, kayak. Jadi, misal nih, kita ada populasi satu, populasi 2 ini. Jadi, populasi satu misal ada A besar sama dengan 0,3, A kecil sama dengan 0,2, 0,7 ya berarti. Misal populasi satu ini totalnya ada 1.000 individu, ini juga ada 1.000 individu. Jangan deh, kasih beda aja ya, biar biar lebih jelas. Misal populasi 2 di sini ada 500 individu. Di sini ada A besar sama dengan 0,4, A kecil 0,6 gitu. Terjadilah migrasi 200 individu dari satu ke dua. Sekarang misal aku tanya, berapa A besar, misal A besar ini aku kasih simbol A besar strip ya. A besar strip ini A besar setelah migrasi pada populasi 2. Caranya gimana? Caranya gini, jadi tinggal FA besar ini sama dengan 0,4, jadi frekuensi A besar di populasinya dikali dengan total ini datanya 500 ditambah. Ini kan 0,3 yang berpindah. 0,3 kita kalikan dengan 200 yang berpindah. Nah, ini tinggal 500 tambah 200. Jadi FA besarnya adalah, coba kita hitung, 0,4 dikali 500 tambah 0,3 dikali 200 per 500 tambah 200. Oke, ini dapatnya 0,37. Oke, kalau misalnya tanya A kecil berapa? Kecil tinggal 1 diminus 0,37, kita dapat 0,63. Kayak gitu caranya. Gampang ya? Oke, kita ada terakhir aku ada contoh soal. Silahkan dibaca dulu soalnya. Setelah kalian baca, coba kalian kerjakan dulu. Kalian boleh pause video ini, kalian kerjakan dulu. Dan kayak udah kerjain. Kalau udah, baiklah ini jawabannya. Oke, apa kalau jawaban kalian udah benar? Kalau jawaban kalian udah benar, berarti kalian udah paham tentang migrasi. Baiklah, untuk sekian pertemuan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.